Selamat malam sahabat budaya di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pipit Sukreni yang menemani Anda di acara obrolan budaya. Bagaimana kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan saja kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. RRI Singaraja malam hari ini menampilkan topik tentang kesenian rindik. Rindik itu merupakan alat musik tradisional yang ada di Bali, di mana alat musik ini dibuat dari potongan-potongan bambu yang terpilih. Jadi potongan-potongan bambu ini disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara dan nada. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kami akan berbincang-bincang dengan para seniman rindik dari Desa Alasangker. Ya, selamat malam untuk I Gede Edi Budiane. Om Swastiastu, selamat datang di studio kami. Nggih, Swastiastu. Kemudian Putu Gede Endi Suarjana, selamat malam. Selamat datang di RRI Singaraja. Dan yang ketiga Gede Indra Sriase. Selamat malam Om Swastiastu. Ya, semua para seniman rindik dari Desa Alasangker. Baik, yang pertama saya bersama Edi dulu ya. Bli Edi, saya akan panggil Bli Edi. Bli Edi, bisa dijelaskan ya keberadaan rindik yang ada di Desa Alasangker ini sekarang ini seperti apa? Nah, untuk keberadaan rindik sekarang di Desa Alasangker, di desa saya. Dulu, sebelum saya ada di Alasangker, dulu saya sebelumnya tinggal di Tegalalang Gianyar. Tegalalang Gianyar, orang tua saya kerja di sana. Semua ibu, bapak, adik, termasuk saya juga. Selama 23 tahun di sana, di Tegalalang Gianyar. Baru setelah saya tamat kuliah, sekitar tahun 2018, terus 2019 April itu pindah ke Alasangker. Terus mulai memperkenalkan rindik dengan bilah 11 ini di Desa Alasangker. Sebelumnya rindik itu di wilayah Buleleng ya, ada 14 bilah. Nah, saya memperkenalkan yang 11 bilah. Dan teknik bermainnya pun beda. Teknik di Bali Selatan dengan Bali Utara itu beda. Lalu saya memperkenalkan teknik yang Bali Selatan dengan daun 11 ini. Nah, ternyata banyak pemuda, bahkan anak-anak yang tertarik untuk mempelajari rindik ini. Karena menurut mereka itu asik dan tidak bising. Tidak bising di telinga. Dan simple. Main sendiri jadi, main berdua jadi, main bertiga, berempat itu lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Sekarang ini ada banyak anak didik ya bilangnya, anak didik ya, teman sekaligus anak didik saya yang sudah mahir bermain rindik, bahkan sudah sering istilah Balinya kupan ya, pentas ya, pentas di acara-acara keagamaan seperti acara lubulanin atau resepsi pernikahan dan lain sebagainya yang membutuhkan rindik. Iya, berarti termasuk alat musik yang hiburan atau sakral? Kalau rindik ini termasuk alat musik hiburan, merakyat lah. Berarti untuk Bli Edi ini membuat juga rindik ini? Oh nggih, kalau Tiang juga bagian dari memproduksi rindik dan komposer juga, membuat tabuh, membuat rindiknya sendiri dan menjualnya. Iya. Boleh tahu dong bagaimana proses pembuatan rindik ini sampai jadi? Nah, untuk
proses yang pertama itu tentu pemilihan bahannya. Itu yang paling pertama sekali. Iya. Pilih bambu yang betul-betul tua. Nah, ciri-ciri bambu tua itu adalah seratnya itu yang padat. Kalau dipegang itu agak berat. Bukan berarti banyak air ya. Dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan itu mungkin masih terasa agak berat. Itu sudah tua berarti. Dan tidak ada medang istilah Balinya itu. Apa itu yang seperti jarum-jarum yang kecil medang. itu. Kalau tidak ada medang itu berarti sudah tua. Dan ada akar-akarnya di setiap buku. Di istilah Balinya itu buku. Iya, iya. Ya, Indonesianya apa itu? Ada akar-akarnya itu sedikit. Berarti itu sudah tua. Nah, pilih yang bambu yang sudah tua. Terus alangkah lebih baiknya lagi kalau direndam. Direndam di dalam air atau di kolam. Direndam sebelum dipotong. Ya. Dipotong dulu Dipotong ya. dulu. Biar tidak banyak memakan space tempat. Iya. Ya. Dipotong terus direndam. Kurang lebih selama 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Lama juga ya. Ya. Setelah direndam? Setelah direndam itu dikeringkan kembali, tapi tidak boleh di bawah sinar matahari. Terus? Harus yang tempat yang teduh, tapi ada angin. Angin harus bergerak ya. Tidak boleh di dalam ruangan, ya, tapi teduh gitu di luar ruangan tapi teduh. Air akan mengeringkan bambu itu. Kalau di bawah sinar matahari itu akan pecah bambunya. Gitu. Iya, iya. Nah, untuk menentukan nada, ini seperti apa nih? Apa bambunya juga sama? Untuk menentukan nada itu ya, jarak itu menentukan nada. Jaraknya. Ya, kalau yang ini namanya laras selindru. Ya, ini yang paling umum digunakan untuk di instrumen rindik. Itu pertama jaraknya, mungkin yang paling kecil saya pakai 40 cm, itu nada ndung. Ndung sampai ndung besar itu paling mungkin 1 tinggi meter. yang kecil ya? Ya. Untuk don 11, untuk 14 lain lagi. Lain lagi. Ya. Kalau saya perhatikan semakin besar, apa namanya ini? Bambunya ini nadanya semakin rendah ya? Ya, betul. Ya, ukuran juga mempengaruhi. Ukuran pengaruh. Diameter dan panjang itu sangat mempengaruhi. Ini jumlah bilahnya berapa? 11. 11. Kenapa harus 11? Nah, istilah Balena nak mulekit. Oh, mulai. Ya, ini warisan leluhur ya. Harus ganjil kah? Tidak, ada alasannya juga menurut saya. Ini adalah nada ndung yang terbesar. Dan ini nada ndung tengah, ini sama. Dan ini nada ndung tinggi. Tinggi. Ini menurut di musik ya, ilmu musik, itu disebut 2 oktav. 2 oktav. Ya, ada pertemuan nada yang sama. Nah, sama ini. Ini 2 oktav artinya. Nah, begitu. Untuk sampai selesai finish dari mencari bahan, itu berapa waktu dibutuhkan? Ya, kurang lebih 1 bulan lebih. Ya, kalau produksi satu. Nah, Satu item ini ya? Ya, misalnya tidak membuat banyak sekaligus ya, itu mungkin akan menguji kesabaran ya, sangat menguji kesabaran. Yang jelas bulanan ya? Ya, habisnya. lama sekali. Makanya saya di bidang produksi ya, itu harus produksi banyak. Ya. Sekali rendam itu ya 10 rindik. Itu mampu mengisi untuk menutup yang sementara yang lain masih direndam begitu. Iya. Bliadi, ini belajar membuat rindik nih dari mana sih? Otodidak atau memang keluar orang tua ini Orang tua. suka? Kalau rindik? kalau Tiang otodidak murni. Nah, pernah Tiang diajarkan sama bos bapak saya dulu. Nah, itu lagu yang simple, merah putih. Ya, itu mungkin sangat familiar sekali bagi orang Bali. Iya. Itu saja yang diajarkan dan terngiang-ngiang di kepala saya itu terngiang, bagus juga ya rindik ya. Gitu. Terus saya bermain-main sama teman ke mungkin di suatu tempat itu ada orang bermain rindik juga. Wah, bagus sekali gitu. Tertarik lah. Iya. Nah, Bliadi kalau boleh tahu juga di mana sih letak kesulitan daripada membuat rindik ini? Nah, untuk kesulitan membuat rindiknya itu di stem nadanya. Membuat nadanya itu yang sulit.
nada tinggi sampai dengan rendah ya. Ya semuanya ini Iya, biar mau balance ya. Kalau tidak mau balance mungkin dibilang bero False, gitu. false, ya. False bero. Dikit tuh mungkin renike gitu. Iya, Bero kurang pas. Oke, Bu Lady, sesaat lagi kita akan lanjutkan obrolan kita ya. Oke, iya. Baik pemirsa Rarinet dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di obrolan budaya. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Rarinet, tonton yang Anda dengar. Loh, ngalen luka. Ini encon ke aktif tengah aduh kan kenang aduh lalu beli aduh. Abang nih beli aduh. Masih ada air meja. Bisu pengangun encing. Aduh. Ih nganggur maskernya sih ngena cegek-jegangnya nawang beli. Aduh. Sing nama aturan. Aduh, is. Ngegen gati beli nenek. Ih ngegen gati. Om Swastiastu. Yadiastani dodane mabusano adat, elingang ngemargiang protokol kesehatan, minokadi ngangen masker, wangsuh tangan ngangen sabun, ring toyo memah, lan jaga jarak. Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Sejeroning ngelaksanayang upacara yadnya patut pisan ngelaksanayang ka pertama anggen masker puniki sekadi patut. Pengkale nyuci tangan mangde bersih. Kapeng 3 indek genah lingye mangde nganutin genah suang-suang sekadi napi san pun keatur suksema. Om Santi, 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 Om. Himbauan ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikian tadi penampilan dari seniman rindik dari Desa Alasangkar. Dan sekarang saya akan berbincang dengan seniman rindik yang lainnya, Indra dan juga Andy. Ya, Indra, sudah berapa lama menjadi seniman rindik ini? Untuk jadi senimannya, tapi sebelumnya terima kasih atas waktunya. Iya, sudah diundang sama-sama. ke studio RRI, sangat suatu kehormatan bagi kami ya sebagai seniman rindik. Untuk belajar rindik itu awalnya saya kan kalau bisa dibilang istilah Balinya itu aji mumpung. Aji mumpung dibilang. Kenapa bisa aji bilang mumpung. begitu? Karena awalnya sekali itu kan memang dari dulu rindik itu di Bali memang sejarahnya kan sangat luar biasa. Iya. Orang tua Bali itu leluhur kita lah bisa dibilang belajar rindik itu sangat ada maknanya bisa dibilang. Kadang-kadang dipakai untuk ngerayu dan lain halnya itu kan dulu untuk leluhur kita. Iya, iya. Di suatu waktu itu pernah kejadian saya nganter temen ini. Iya. Ngantar teman untuk beli rindik. Awalnya saya nggak tahu kalau beli Edi tinggalnya di Buleleng, asli Buleleng dan tinggal di Alasangkar gitu awalnya. Itu taunya cuma di YouTube awal. Di YouTube terus sudah beriring dengan berjalannya waktu. Ada teman yang pengen beli rindik. Nah, ayo kita beli rindik di Alasangkar, ada yang jual. Masa ada yang jual di Alasangkar gitu? Ya yuk ikutlah ke sana. Baru sampai di sana, ternyata ini yang namanya Beli Edi yang punya YouTube gitu. Udah ada rindik tuh banyak di sana, rindik mini, rindik Saipitu, rindik bungan solas ini. Iya. Sudah banyak. Belajar ya saya mukul gitu. Langsung belajar di rumah Edi. Langsung belajar di sana dulu di rumahnya Beli Edi. Cuma tahu nada dasarnya saya. Dibilang sama Beli Edi, kalau mau belajar, ayo ke sini datang, beli terbuka untuk siapa saja. Iya. Gratis. Dia bilang gitu dan gratis. Oh gratis. Ya, Dapat itu. kopi lagi ya. Dan itu pun nggak dipungut biaya sama sekali. Kalau kita cari seniman mana yang nggak perlu uang kan gitu ya. Iya, Kalau iya, dicari, jangan dah munafik kayak gitu. Belajar, beli kalau boleh. Saya luangkanlah waktu nanti kalau libur, mampir ke sini. Waktu itu mumpung corona beli ya. Ya, corona. Pas corona ya? Iya. Corona itu waktu itu. Dan mengisi waktu luang lah istilahnya. Datang saya setiap minggu ke rumahnya Bledi. 1 minggu dapat tabuh 1. Pelajarin. Terus tengok-tengok lagi di YouTube-nya. Polosnya orang udah ada itu dasarnya di YouTube. Lihat-lihat belajar-belajar. Sampai akhirnya. Bisa. Astung Kareng sampai sekarang bisa dan jadi anak didiknya Bledi. Iya. Berarti 1 tabuh itu sampai bisa menghafalnya itu berapa hari butuh waktu? Kalau 1 tabuh itu tergantung dengan kesulitan tabuhnya. Kesulitan. Kesulitan tabuhnya. Kalau misalkan kayak tabuhnya Bledi kan udah banyak menciptakan lagu dia. Ada yang tabuh, ya salah satunya terkenal tadi yang tabuh tadi, Salak Gula.
Yang itu tabuh itu salah satu tabuh terkenalnya Bledi. Ada lagi yang tabuh Sandi Kale, itu tingkat kesulitannya beda lagi. Nah, kalau Lebih itu sulit ya? Ya, lebih sulit itu. Tingkatan kesulitannya itu beda-beda tergantung cara kita belajarnya aja sih. Begitu. Tapi syukur Bledi juga kita belajar ke sana nggak dipungut biaya itu kan. Itu masuk bagus. Iya, Indra tinggal di mana? Kalau Indra aslinya dari Sudajiu. Sudah. Iya, dari Sudajiu. Berarti setiap minggu ke rumahnya Beli Edi ya? Nggak, luangkanlah waktu. Iya. Mengisi waktu luang Iya. istilahnya. Beli Edi kalau boleh tahu kenapa sih digratiskan? Wah, saya emang jiwanya ngayah gitu. Oh, ya. Kalau istilah malahnya yang jak liu bisa, jak liu ajak. Nah, contohnya sekarang saya syuting di sini RRI. Ya bisa ngajak mereka. Misalnya saya pelit misalnya sama ilmu, Betul. sama siapa sih yang gerinik di sini kan? Iya, iya. Nggak ada. Ya, Berarti begitu. yang belajar sama Beli Edi ini semuanya pada gratis. Semuanya. Dapat kopi gratis. Dapat kopi. Dapat Tapi rujak kan gratis. dibeli juga rindiknya. Ya, termasuk. Ini juga. Iya. Ya. Oke. Kemudian ke berikutnya, seniman rindik berikutnya. Wah, ini yang tadi nyuling ya. Waduh, suara sulingnya merdu banget ya. Nah, seperti apa nih ceritanya? Kalau tadi Indra sudah mengisahkan ya awal sukanya sama rindik. Nah, sekarang punya cerita yang lain nih untuk Andy? Iya, untuk saya kemungkinan kasusnya sama seperti Indra. Kasus ya, dibilang kasus. Ya, karena kalau dibilang belajar rindik tuh saya udah dari SD. Dari kelas 4 SD saya sudah bisa rindik. Sudah suka. Ya. Iya, awalnya suka belajar otodidak kebetulan. Belajar otodidak bisa hanya dasarnya saja begitu. Kemudian tahun 2020 beliau Ya, kalau pas nggak salah. 2020. Kalau pas 2020 ada temen yang ngajakin buat beli panggul, kan beli rindiknya. Beli panggulnya. Itu, ya, ini Ya, panggulnya ya. betul Ya. betul. Yang diceritakan itu betul kali. Saya ingat itu. Beli panggul, kemudian adalah tabuh rindik dasar yang saya tahu. Kemudian saya mainkan di sana, kebetulan di sana ada rindik juga. Ya, seiring berjalannya waktu terus menerus saya pengen Ketagihan main datang. ke rumahnya gitu. Di sanalah saya bisa belajar seperti teknik ngundir, dalam artian rindik itu teknik ngundir. Ya ada di Sangsih, ya beliau yang mengajarkan saya. Iya. Tapi untuk Andy bisa ngerindik, bisa juga nyuling ya? Kebetulan bisa. Dua-duanya Ya, bisa ya. ya. Nyuling ini siapa yang mengajari? Kalau nyuling diajarkan kebetulan oleh bapak. Orang tua. Ya, orang tua. Orang tuanya seniman juga? Ya bisa dibilang begitu. Iya. Tapi tidak terlalu. Tidak nggak terlalu ya. Anaknya yang meneruskan Ya. ya. Dan belajar rindiknya dari Beli Edi. Iya, bisa dibilang. Iya. begitu. Beli Edi, pertama-tama muridnya kan dikasih nada dasar begitu ya. Ya. Yang mana sih yang disebut dengan nada dasar nih? Nada dasar, Iya. pukulan dasar misalnya. Pertama-tama mengajari. Itu kotekan dasar. Terus yang di kiri kalau udah bisa samakan. Iya. Jadi tangan juga harus lincah ya? Ya, itu proses. Tangannya lincah. Lama-lama lincah ya tangannya ya? Pasti. Jadi hafal dengan Pasti nada-nadanya ya? Kalau mau belajar Iya. pasti. Kalau dari rindik ini apa namanya sol mi sa solnya? Oh, di tangga nada musik. Iya. Ini do. Do re mi sol la do re mi sol la sol mi re do. Gitu kalau cari di tangga nada piano do musik. Baik. Nah, untuk mengajar murid ya, untuk yang suka sama rindik ini biasanya orang itu apa namanya beda-beda ya
bisanya gitu, membutuhkan waktu sampai dia bisa Oh ya, tergantung juga orangnya, tergantung orangnya. Ini kedua anak buah. anak ya Anak teman didik. sekaligus anak didik ya. Kesayangan saya nih keduanya. Kenapa? Karena mereka nggak belengi. Istilah Balinya tuh belengi itu ya. manying gitu ya. Ya kalau dibentak tuh mereka tuh nggak masuk ke hati gitu. Oh harus dibentak ya. Pernah? Oh, Pernah saya dibentak bentak ya? mereka. Tapi tidak sampai menangis. Tidak, sampai sekarang kan masih. Oh iya. Kalau ada kesalahan yang fatal kan biasa itu saya membentak biasanya. Terutama saat pentas itu kesalahan. Itu kan nggak wajar. Kalau latihan salah ya nggak apa-apa gitu. Tapi mereka tuh nggak masuk ke hati gitu. Iya. Makanya kesayangan saya nih mereka ini gitu. Tapi tujuannya kan bagus. Ya, kalau ada event-event sering saya ngajak mereka berdua. Gitu. Tujuannya kan baik sekali. Iya. Anak buahnya berapa? Atau anak didiknya berapa? Banyak ya? Banyak. Tapi Banyak. yang sering diajak cuman ini berdua, yang paling Ya. disayang begitu. Karena karena mereka banyak ada waktu luang juga dan fleksibel orangnya. Ya, rata-rata untuk anak didiknya sampai bisa satu tabuh itu berapa hari? Ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari, ada yang 1 jam. Masa 1 jam? Ada. Ini mereka ini udah mahir kalau 1 jam, ya? tergantung juga kesulitannya seperti yang dikatakan Nah, Indra Bledi tadi. juga menciptakan Oh, tabuh. Kalau ya. yang tadi kita dengarkan itu judulnya tabuh Salak gula. Salak gula. Kemudian apalagi yang diciptakan nih? Ada tabuh jukut paku. Jukut paku. Nanti kita pentaskan. Ada kopi manis. Iya, judul-judulnya nih khas banget. Makanan. Iya, makanan dan juga minuman ya. Ya karena saya yang suka makan. Ada sejarahnya nggak itu menciptakan judul tabuh itu? Menurut Tiang ya, Iya. makan itu suatu kenikmatan dan minum itu juga mantap sekali. Gitu. Karena itulah Tiang memberikan judul makanan-makanan semuanya. Umbin gadung, gitu, kopi manis. Yang terbaru itu manas madu tapi belum launching. Belum ya. Makanan Nah, semua. waktu menciptakan judul-judul tabuh ini, idenya tuh seperti apa? Ya, seperti salak gula itu waktu itu saya makan salak gula. Lungsuran galungan. Habis sembahyang. Ya. Salak ini manis sekali dan tebel. Tebel, manis, renyah, sempurna. Mungkin bisa dibikinkan tabuh dengan nuansa yang seperti salak gula itu. Tebel, renyah. Ya, begitu. Tebel, renyah, enak. Nyangluh. Dan hasilnya tabuh salak gula ini booming. Oh iya. Booming sekali di kalangan seniman rindik. Iya. Boleh ditanya mungkin Oke. kepada seniman-seniman tabuh rindik. Tahu tabuh salak gula nggak? Pasti tahu. Tahu. Mereka taunya dari mana? Dari YouTube. Oh, YouTube. Iya. Oke, dari YouTube ya. Jadi lewat sosial media juga ya. Betul. Selain YouTube, Instagram mungkin. Instagram, TikTok, Facebook? Oh, TikTok. Facebook. Ya. Yang gunakan semuanya untuk menyebar ilmu rindik ini. Termasuk TikTok, Instagram. Anak-anak kan kebanyakan memakai Instagram dan TikTok. Jadi yang harus menggunakan media itu untuk menyebarkan ilmu ini. Iya. Di samping untuk menyebarkan ilmu juga untuk pemasaran bukan? Ya, itu ada udang di balik penggorengan itu. Ada udang di balik batu maksudnya ya. Iya, memang ada tujuan. Ya di balik kebaikan saya membagi ilmu, pasti kan mereka, wah suaranya rindiknya Bledi bagus ya, melineh gitu. Saya kan dapat untung dari sana gitu. Yang tidak menerima untung dari mengajar secara langsung. Begitu saya Begitu ya. caranya Iya. mencari rezeki. 1 bulan berapa rindik terjual? Pajak. Bocorin dong. Sampai Ya berapa? 1 bulan 7 rindik saja. Tiang kan 7? tidak jual rindik saja. Ada tingklik, ada pindekan, dan alat musik bambu lainnya. Iya, Ya terpesi. Seperti suling juga. Pokoknya yang terbuat dari bambu. Iya. Kalau servis juga terima ya? Ya. Apapun. Berarti kalau 7 item 1 bulan bisa dikalikan ya? 3 juta kali 7, 21 juta. Wow. Tenang, tapi saya bayar pajak kok.
Udah bayar pajak, boleh dicek di NPWP. Oke. Bayar pajak saya. Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Galeri Puslitbang Diklat RRI. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sejarah siaran radio pertama di Indonesia. Hingga perjalanan RRI dari UPT menjadi LPP. Audio tape recorder and player. Stereo audio tape recorder and player. Audio tape recorder and player. Portable audio tape recorder and player. Universal Rohrend voltmeter. FM VHF standard signal generator. Rohrend voltmeter. Radio tuner. Stereoscope. Electronic home studio portable. Nikmati semuanya di Galeri Puslitbang Diklat RRI.
masih bersama RRI Singaraja dalam acara Obrolan Budaya. Nah, tadi kita sudah sama-sama saksikan penampilan para seniman rindik yang menabuh dengan judulnya Jukut Paku. Iya, Jukut Paku ini adalah sebuah makanan tradisional yang memang disukai banyak orang di sini, terutama Bli Edi. Sangat suka sekali. Suka sekali, sampai-sampai diciptakan judul tabuh. Saking sukanya. Kemudian nanti di penghujung acara juga Bli Edi akan persembahkan tabuh yang dikasih judul itu kopi manis, tapi bagian terakhirnya aja. Satu tabuh biasanya saya ada 3 bagian. Pertama, tengah, dan terakhir. Tapi saya yang pentaskan yang terakhir saja, karena bernuansa penutup. Ya. Nuansanya itu selesai gitu. Seperti tabuh-tabuh penutup nuansanya. Harus seperti itu ya? Ya. Iya. Baik, dan saya akan berbincang dulu dengan Indra. Nah, Indra nih kan masih bujang ya, Indra ya. Masih bujang. Nah, bagaimana pendapat Indra atau bagaimana sih caranya Indra agar teman-teman Indra ini mau mengikuti jejaknya Indra ya? Karena sekarang ini kan kita ketahui ya, zaman sudah maju, banyak anak muda yang meninggalkan kesenian-senian tradisionalnya, justru mereka akan bergelut dengan handphone ya. Nah, seperti apa pendapat Indra? Kalau pendapat saya untuk generasi muda Bu ya, khususnya yang ada di Buleleng. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Kalau untuk anak muda zaman sekarang, yang saya tahu itu kan lebih, kalau kita belajar tentang adat dan seni budaya kan sudah tidak jauh-jauh. Kita masih punya kakek kita yang masih sehat, dan leluhur-leluhur kita juga meninggalkan sejarah yang banyak artinya gitu. Masa kita orang Bali tidak mau menjaga adat dan budaya kita, malah orang lain yang semangat untuk belajar. Kalau saran saya, seperti Bli Edi, dia kan seniman muda. Di samping itu pembuat rindik dan sudah sebagai komposer. Dan YouTube-nya juga sudah ada. Yang pengen belajar rindik, kalau tidak, misalkan kalau malu ke rumahnya Bli Edi, ayo kita belajar di YouTube. YouTube-nya Bli Edi kan sudah ada. Tutorial ada banyak. Tutorialnya juga ada. Habis itu juga ini warisan leluhur gitu loh. Orang asing ke Bali itu datang kan karena adat dan istiadat budaya kita sebenarnya. Kita sebagai orang Bali wajib harus melestarikan. Ya, contohnya kemarin ada bule dari Australia sengaja datang ke Singaraja untuk belajar rindik. Orang bule saja belajar. Dari Australia itu beliau. Siapa namanya Oscar. Oscar ya. Oscar Smith, pasti nonton YouTube-nya nanti. Digoleng di sini. Iya. Oscar Smith namanya dari Australia. Dia sengaja datang ke Singaraja untuk belajar rindik saya. Tapi bukan rindik yang biasa. Rindik Saih Pitu. Itu the next level dari rindik ini. Ada nada pemirunya, tangga nadanya beda 7 nada. Seperti do re mi, itu lebih sulit lagi. Terus mengajari orang bule seperti apa? Sama seperti ngajari orang biasa. Maksudnya lebih lama bisa? Karena bule itu sudah punya dasar musik, lebih cepat dari teman-teman saya. Oh iya? Lebih cepat. Kalau nggak salah S3 komposer. Oh, sekarang lagi S2. S3. Oh, S3. Menuju S3. Berarti orangnya sudah seni ya? Ya, sudah sering bergaul sama orang-orang Ubud dia tuh. Di Ubud kan seninya banyak sekali sana, beraneka ragam. Wah, keren sekali Bli Edi ya. Iya. Berarti ini pun sudah dipasarkan ke luar negeri? Sudah. Sudah. Jepang sudah. Australia sudah. Wah, hebat. Berarti tidak 3 juta lagi kalau sudah ke luar negeri ya? Karena ada ongkos kirim. Ongkos kirim beda pasti. Iya. Ya, harapan ke depan seperti apa nih Bli Edi? Yang tidak khawatir orang Bali akan meninggalkan ini. Tidak Kenapa? akan. Alat musik ini saya lihat sekarang ya, bahkan lombanya itu. Di Denpasar sangat banyak ada lomba rindik. Lomba? Ya. Umurnya itu masih SD kecil segini.
udah sudah lincah bisa. tangannya. Jadi wah nggak perlu. Sudah mahir ya anak kecil itu? Sudah ngigel. Pegang pedang udah. Iya. Ngigel tuh artinya Oh, pada saya saat tuh- nabuh tuh naik tangannya ya? Naik tangan. Bergaya. Gitu. Saya Keren. saya nggak bisa gitu. Beli Edi belum bisa begitu? Sedikit sih. Coba deh. Ya paling cuma putar panggul gini. Oh begitu aja. Kayak tadi terompong ya? Ya betul. Terompong. Jalan-jalan. Keren. Wah, Tapi anak-anak ini SD tuh, juga wah. tidak dipentaskan di PKB ya? Nah itu yang sangat sayangkan. Kenapa bapak-bapak yang di atas itu tidak mementaskan seni rindik di PKB? Padahal rindik ini kan termasuk alat musik, alat tradisional yang sudah dari dulu sekali. Yang dengar kalau yang dipentaskan di PKB itu harus klasik ya. Ini kan termasuk klasik juga. Kenapa iya, tidak iya. dipentaskan? Iya. Harapannya agar dipentaskan. Yang kira harus dipentaskan. Harus dipentaskan. Mudah-mudahan saja didengarkan ini, ditonton Astungkare ditonton. Nah, kemudian saya ke Endi, hampir sama namanya Endi Indra ya. Ini Endi juga masih remaja ya? Iya. Masih single ya? Iya. Nah, apa harapannya ke depan untuk generasi muda? Untuk generasi yang sekarang ya Iya. dikalahkan sama teknologi modern ya begitu. Saya tahu mungkin karena kalau malas belajar rindik secara langsung bisa lewat aplikasi ya. Ya betul. Ada aplikasinya. Yang menciptakan aplikasi Tingklik Bali. Wah, Itu Tingklik Bali namanya. Ya, tapi bisa untuk belajar rindik. Iya, soalnya kalau kita langsung nonton hanya YouTube saja agak susah ya. Ya, Jadi kan aplikasi ada orang agak- yang pengen belajar rindik tapi tidak punya rindik gitu. Iya. Bisa download aplikasi namanya Tingklik Bali di Play Store. Tingklik Itu gratis. Bali. Tingklik Bali, ingat ya, Tingklik Itu Bali. proyek skripsi dia. Waktu kuliah di Stikom Bali. Iya, Yang membuat program. Tapi banyak yang ngira isi ya. Kuliah di isi. Ya. Banyak Banyak yang ngira- irat yang tamatan isi, tapi nyatanya yang tamatan Stikom Bali. Oke. Lanjut Sistem lagi deh informasi. untuk Andy. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya Lewat pangsing aplikasi, pocol gitu lewat istilahnya. aplikasi belajar, Pangsing oke. pocol leluhur pidan. Terus? Leluhur yang dulu menciptakan alat musik sampai kita bisa tahu di zaman modern ini gitu. Masa kita cuma nyuruh melajarin aja loh, nggak buat gitu. Nggak berbuat. Leluhur Nah, kita nggak itu buat. mampu menciptakan loh. Kita cuma disuruh belajar aja, Ya, susah benar. sekali. Ya. Ya, Tapi itu tidak bisa dipaksakan sih ya, tergantung benar. niat juga. Tergantung niat. Ya. Tapi coba dulu deh. Coba dulu Pasti pasti suka ketagihan, gitu. pasti ketagihan. Sekali Yang mencoba. Ya, seperti saya. Sudah banyak yang menemukan hal itu. Iya. Ujungnya coba-coba, jangan ketagihan. Jadi sampai sekarang orang-orang tidak ada yang bosan ya. Tidak ada bosan dengan rindik. Tidak ada bosan dengan rindik ya. Kelebihan rindik ini apa sih? Asik. Asik ya, menghibur. Suaranya itu kalem, enak sekali. Oke. Tidak bising lah. Iya, tidak bising ya. Dan- Berarti kesimpulannya, ayo sama-sama lestarikan alat musik tradisional ya untuk budaya kita, budaya Indonesia juga ya. Iya, betul. Oke. Dan Tiang juga mungkin nanti bisa menjadi warisan. Baik pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, demikian obrolan kami bersama para seniman dari Alasangker. Terima kasih untuk para seniman yang masih muda-muda sekali. Lanjutkan perjuangan kita untuk terus melestarikan budaya kita. Dengan demikian saya Ketut Sukreni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. RRI.net, tonton yang Anda dengar.
Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata Dengar pedangdut, sahabat-sahabat semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Thank you.